Selamat pagi Opa Oma. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam persekutuan secara online pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus memberkati kita, memberikan kita kekuatan, memberi kita kesehatan sehingga pagi hari ini kita boleh bersekutu kembali di dalam persekutuan Komisi Usia Indah dalam secara online pagi hari ini. Biarlah kita terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Mari Opa Oma, kita akan memulai persekutuan kita pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai saat ini Tuhan kembali kami boleh bersekutu, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan.
Kami juga menyadari Tuhan mungkin banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan melalui pikiran perasaan kami Tuhan. Bapa, ampunilah kami untuk semua dosa dan kesalahan kami menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Dan Tuhan, Engkau berkenan akan puji-pujian kami. Bahkan juga Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan guru Injil Dea akan yang menyampaikannya. Tuhan, urapilah mulut bibirnya sehingga apa yang disampaikan boleh kami mengerti. Terlebih lagi Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, kita pagi ini akan membaca firman Tuhan yang diambil dari bukan Matius tetapi Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 kita membacanya pertama-tama dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Yang dalam bahasa Mandarin kita juga membacanya bersama-sama. 诗篇第103篇第1到第5节，大卫的诗：我的心啊，你要称颂耶和华，放在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可以忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物是你所愿的医治主，医治你如鹰返老还童。Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan. Bapak Oma, mari kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan guru Injil Dea. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
khotbah siang hari ini disampaikan Guru Injil Dea. Shalom Oma, bersyukur hari ini kita boleh kembali menikmati persekutuan usia indah, dan hari ini kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita bersatu hati lebih dulu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dengan setiap aktivitas kami, segala apa yang kami kerjakan buat Tuhan, kami membutuhkan waktu-waktu diam di hadapan Tuhan. Kembali lagi meminta Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan boleh mereorientasikan kami, mengingatkan kami kembali, menyelaraskan kami kembali dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan keinginan kami sesuai juga dengan keinginan Tuhan. Apa yang kami kerjakan juga di dunia ini boleh menjadi berbagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia. Tolonglah kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara dengan segala keterbatasan yang Tuhan pakai untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana dan boleh dimengerti oleh setiap opa oma di tempat ini. Berkati setiap kami juga yang sedang duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara, biarlah setiap kami sungguh-sungguh boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu demi Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom bagi opa oma sekalian. Bersyukur hari ini kita mau kembali membuka firman Tuhan, membahas kembali firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat yang 13 sampai dengan 16. Izinkan saya membacakannya bagi setiap kita. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Opa oma, ketika Yesus mengajar atau berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, tidak jarang Yesus menggunakan penyampaian sangat sederhana. Sesuatu yang sangat mudah untuk dipahami oleh setiap pendengarnya di masa itu. Termasuk orang-orang Yahudi di masanya. Yesus akan menyampaikan sesuatu itu dengan mengaitkan hal-hal yang sering pendengarnya jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar mereka dapat menangkap maksud, makna sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari pengajaran kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu. Tentu hasil akhirnya berharap setiap pendengar bisa lebih jelas menangkap maknanya. Begitu juga dengan perikop yang kita baca pada hari ini. Menarik bahwa ayat-ayat ini menjadi kelanjutan dari khotbah di bukit melalui ucapan berbahagia. Dalam ucapan bahagia, Yesus memberikan ciri atau tanda yang seharusnya ada di setiap orang percaya ketika kita memiliki ciri tersebut dan kita akan memberikan pengaruh yang positif. Bahkan membuat perbedaan di dunia ini di sekitar kita yang kita diami pada saat ini. Menghidupi hidup di dalam standarnya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga memberikan dampak yang dapat akhirnya membuat orang memuliakan Allah yang kita hidupi. Tanda atau ciri itu erat sekali kaitannya dengan identitas. Identitas menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan kita. Identitas kita akan menjadi tanda pengenal untuk orang lain dapat tahu dan mengenal siapa orang ini dan siapa Allah yang kepadanya kita sembah.
Opa Oma, pada saat saya masih belajar di seminari begitu ya, dalam setiap bulan ada di setiap minggu keempat kami anak-anak mahasiswa STT Aman Agung akan berkelompok gitu ya. Semua mahasiswa akan dibagi menjadi atau dipecah atau semuanya langsung sekaligus dia akan pergi ke gereja-gereja tertentu dan melayani di sana, khusus di minggu keempat. Mungkin kami akan melayani sebagai paduan suara, atau mungkin sebagai worship leader, atau mungkin sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan baik musik dan lain sebagainya. Di sana kami melayani dan di sana juga kami akan berbagian dalam ambil tugas dalam melayani. Dan tidak sampai di sana. Tentu sesuatu yang kami datangi, gereja-gereja yang kami datangi, akan tidak tahu siapa kami kalau saja kami tidak menunjukkan sebuah ciri dari bahwa kami adalah mahasiswa STT Aman Agung. Itu sebabnya setiap kali minggu STT kami akan memakai seragam atau jas alma mater, dan di jas alma mater itu di depan bagian jas itu ada logo STT Aman Agung. Dan singkat cerita, maka setiap kali orang-orang di gereja, jemaat gereja itu melihat kelompok atau rombongan kami datang, mereka akan tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sedang melayani dalam minggu STT, dan ini adalah mahasiswa-mahasiswi STT Aman Agung. Jadi kita melihat bahwa kami memiliki identitas itu dan kami memakai identitas itu dari apa? Dari jas yang kami pakai tadi, kenakan tadi. Menunjukkan bahwa kami adalah memang mahasiswa STT Aman Agung. Dan identitas itulah yang Yesus sedang sebutkan dalam perikop ini. Yesus menyampaikan dua hal penting tentang identitas ini. Identitas seorang umat percaya. Identitas yang harusnya ketika orang lain atau ketika dunia melihat orang-orang percaya ini, orang-orang ini bakal tahu bahwa inilah anak-anak Tuhan itu. Nah, Yesus menyampaikan dua hal penting, Oma, yang harus dipahami oleh setiap orang percaya. Tentang identitas keberadaan orang percaya sebagai garam dan terang dunia. Identitas itu disampaikan Yesus dalam bagian ini ketika dia memulai dengan mengatakan di ayat yang ke-13a dan 14b. Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Pernyataan Yesus ini adalah bagian bentuk penegasan, bukan sebuah himbauan atau perintah ya ya. Ini ditulis dalam bentuk indikatif yang menunjukkan suatu pernyataan yang apa adanya begitu ya, dan bukan dalam bentuk imperatif atau sebuah perintah gitu. Kenapa mereka tidak dijanjikan atau dikasih tahu bahwa mereka akan menjadi garam dan terang dunia? Kenapa sih mereka juga tidak diminta supaya menjadi garam dan terang dunia? Karena memang Tuhan Yesus sedang tidak meminta para muridnya untuk menjadi orang lain, melainkan benar-benar menghidupi jati diri mereka sendiri sebagai orang percaya. Orang percaya yaitu apa? Terang dan garam tadi, Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak tahu tentang garam? Saya percaya Oma yang mendengar saat ini pasti sudah langsung terbayang ketika disebutkan garam, maka Oma akan tahu apa itu garam gitu ya. Nah, Oma, garam memang merupakan bagian dari bahan pokok yang sering digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipastikan semua orang dari golongan apapun, besar, kecil, tua, muda, bahkan sampai kaya yang juga kekurangan, orang-orang setiap golongan ini, dimanapun mereka berada, pasti pernah menggunakan dan mengenal rasa garam. Garam sepertinya terlihat sangat sederhana ya, tetapi sangat dibutuhkan setiap orang. Garam memainkan peran penting dalam menjaga salah satunya kesehatan kita. Bayangkan tanpa garam yang cukup dalam tubuh kita, bisa jadi tubuh kita menjadi tidak stabil, makan sulit dicerna, jantung tidak akan berdetak dengan baik gitu ya. Selain memberikan citra rasa, garam ini memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan rasa-rasa lainnya. Jika dibandingkan dengan rasa asam atau manis gitu ya. Tapi garam ini dapat berfungsi sebagai bahan pengawet,
memperlambat pembusukan, bahkan garam juga sebagai tanda sebuah kemurnian atau pembersihan. Bahkan di dalam perjanjian lama, Oma, garam ini digunakan sebagai bagian dari pembakaran kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Karena alasan inilah garam ini memiliki peran yang sangat amat penting di dalam kehidupan manusia. Bahkan menariknya ketika saya sedang iseng-iseng Oma ya mencari informasi mengenai persentase ekosistem di dalam air laut yang tentunya asin dan air tawar, maka yang saya dapati adalah organisme lebih banyak hidup di dalam air laut yang air asin gitu ya dibandingkan air tawar. Bahkan ada cukup banyak organisme yang tidak dapat hidup tidak di dalam air laut, yang notabene adalah air asin. Jadi sempat terpikir dalam benak saya, Oma, dan terkonfirmasi dalam perikop ini. Seandainya garam itu tidak ada. Seandainya garam itu tidak ada, atau seandainya garam itu sudah tidak ada lagi, maka banyak sekali kerugian yang terjadi. Yang dirasakan oleh setiap makhluk di bumi, khususnya Oma, manusia di bumi. Lalu jika dipikir-pikir, seandainya butiran garam itu tidak lagi memberikan rasa asin dalam esensinya sebagai garam, apakah garam tersebut masih dapat berfungsi dengan baik? Tentu saya percaya tidak. Seperti yang dikatakan di ayat 13b. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu sebabnya pada masa orang Yahudi, Oma pada masa itu ya, jika garam sudah nggak memiliki rasa asin, maka garam itu tidak ada lagi alasan untuk menyimpan garam itu. Karena fungsi dari garam tersebut sudah tidak ada lagi gunanya selain mereka akan membuang. Dan bahkan ada sebagian orang akan menjadikan garam ini sebagai alas kaki. Bagi orang-orang yang pada masa itu menggunakan alas kaki itu dalam arti menutupi bagian-bagian jalan yang berlumpur atau jalan-jalan yang berlubang. Itu tandanya garam yang tadinya memiliki fungsi dan berfungsi dengan baik tidak ada lagi gunanya, menjadi sia-sia. Cuma bisa diinjak orang, Oma. Sesuatu yang cukup berharga dengan sangat mudah menjadi sesuatu yang tidak berharga jika sesuatu yang berharga itu sudah tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Inilah identitas pertama setiap kita. Saya, Oma adalah garam yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dengan cara yang sama, murid-murid Yesus memiliki peran penting dalam mempengaruhi dunia bagi Allah. Yesus memberitahu setiap kita, murid-muridnya, apa identitas kita sebagai garam itu. Kita garam dan terang itu. Lalu selain garam, identitas apa lagi yang kita miliki? Maka yang kita temukan yang kedua adalah, setelah kita dikatakan bahwa kita adalah garam, Yesus mengatakan dan menyampaikan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seorang penafsir menggolongkan terang itu identik dengan 3 hal, Pak. Pertama, terang itu identik dengan memberi cahaya, gitu ya, menerangi artinya. Lalu kedua itu identik dengan menuntun. Menuntun artinya membimbing, gitu ya. Kalau ada terang itu menuntun. Lalu yang ketiga itu sebagai pemberitahuan, peringatan. Ini menarik, Oma, karena ternyata selain memang fungsi terang itu menerangi, di dalamnya juga terdapat peran yang mendalam, membimbing, bahkan menjadi peringatan bagi orang lain melalui identitas kita sebagai terang itu. Terang yang tidak dapat disembunyikan keberadaannya. Terang itu akan tetap memancarkan cahayanya, terang yang mampu menerangi semua orang yang berada bersama terang itu. Ingatlah, Oma, Yesus menyampaikan kamu adalah terang sebagai sebuah status yang indikatif. Jadi bukan sesuatu yang kamu harus menjadi ini, tidak. Itu adalah identitas kita. Seperti contoh, guru Injil dia rambutnya panjang. Jadi itu sesuatu yang memang betul tidak bisa dibantahkan gitu ya.
Lalu bagaimana jika terang tidak ada lagi? Apa yang terjadi? Tentu orang-orang yang hidup dalam terang ini akan berbalik menerima atau menikmati gitu ya, menikmati yang namanya kegelapan. Akan mengalami kesulitan, kondisi hidup dalam kegelapan, dan akan menghasilkan kehampaan dalam hidupnya, kekosongan, kedukaan, bahkan bisa jadi ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, waktu saya belajar di seminari, ada masa dan kesempatan saya dan rekan-rekan mahasiswa lain, beberapa mahasiswa lain, berkunjung ke salah satu yayasan tunanetra bagi kumpulan anak-anak tunanetra begitu ya. Saya betul-betul terharu ketika bisa berjumpa dengan anak-anak yang istimewa seperti mereka. Saya sedih sekaligus bahagia mendengarkan kesaksian hidup dari beberapa anak-anak yang tinggal di sana. Ada yang memang sudah tidak dapat melihat sejak lahir. Ada juga yang pada usia 15 tahun baru mengalami yang namanya kecelakaan, lalu mengalami kebutuhan secara fisik, dan lain sebagainya. Selama observasi berlangsung, di dalam hati saya terus berpikir dan mencoba untuk menempatkan diri saya gitu di dalam kondisi mereka. Betapa sulit kehidupan mereka. Di satu sisi mereka harus tetap menjalankan hidup mereka, bertahan dan meneruskan hidup mereka di dalam dunia. Tapi di satu sisi mereka juga harus bergumul dalam tunanetra, berarti nggak bisa melihat ya ya. Mereka mengalami kebutaan gitu ya. Jadi mereka harus berjuangnya itu dalam kegelapan itu Hasil yang terjadi, kesulitan ini mengingatkan saya akan betapa sulitnya hidup tanpa terang itu Hidup namun berasa kosong, hidup namun merasa kelam, gelap gitu ya. Begitu hidup jika tiada terang Sekali lagi Yesus mengingatkan kita bahwa kita sebagai terang itu seharusnya hadir menjadi berkat bagi mereka. Kehadiran orang-orang percaya dengan identitasnya sebagai seorang terang seharusnya dapat membuat suramnya kehidupan lebih terlihat jelas dengan pancaran terang yang diberikan. Bukan semakin gelap, bukan semakin kelam. Semakin orang yang bersinar, semakin orang yang bersinar dan percaya dalam iman mereka dalam Kristus, akan semakin tidak bisa bersembunyi. Dengan kata lain, seorang yang memang dikatakan percaya dan memiliki identitas dalam Kristus, dia akan menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang menyaksikan kehidupannya, orang di sekitarnya. Bahkan berakhir kepada apa? Semua orang yang melihat itu akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus menekankan betapa penting menjadi murid yang memiliki dampak terang yang mengalahkan kegelapan, garam yang memberikan rasa, yang berujung kepada kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kehadiran kita harusnya membuat kegelapan sirna. Kehadiran kita harusnya menyebabkan dunia menjadi tempat yang lebih berwarna dan lebih punya rasa, indah dan nyaman untuk didiami. Sehingga setiap orang yang di dalamnya mampu memuliakan Bapa di surga melalui hidup kita. Kita tidak bisa menjadi saksi bisu ya ya. Kita tidak bisa menjadi seorang yang duduk diam saja, padahal memang itu adalah identitas kita. Itu sebabnya sekalipun kita adalah orang-orang yang mungkin saat ini kategori yang senior ya, yang sudah melewati banyak pengalaman hidup, tapi bukan berarti di masa yang senior ini, di usia kita yang mulai menua ini, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masih banyak hal yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah dunia. Tidak perlu kita jauh-jauh. Biarlah kita melihat dunia itu dari segi yang cukup, boleh kita lihat dari sisi yang lebih kecil gitu ya. Mungkin dunia itu berkaitan juga dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, atau orang-orang yang menjaga kita, yang sedang menjaga dan merawat kita saat ini. Apa itu anak kita, cucu kita. Jadilah terang dan garam bagi mereka. Menjadi terang bagi hidup mereka, menjadi perasa dalam kehidupan mereka.
Sehingga kita tahu bahwa hidup kita ini tidak apa adanya saja. Udah tunggu Tuhan manggil saya saja. Oh enggak apa-apa. Sampai akhir hidup kita mau tetap menghadirkan terang itu dan garam itu bagi dunia. Bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sampai akhirnya orang-orang di sekitar itu juga akan memuliakan Tuhan yang kita sembah. Menyembah Tuhan yang kita juga sembah. Ingatlah hidup kita seluruhnya atau sepenuhnya itu menjadi kesaksian hidup ya Opa Oma ya. Dari pikiran kita, bahkan perkataan kita dan semua perbuatan kita. Itu menjadi kesaksian hidup kita. Apa yang mau kita tinggalkan di dunia, apakah itu hal sesuatu yang berdampak positif atau lebih ke negatif. Garam dan terang itu fokusnya kepada siapa kita sembah. Artinya garam dan terang kita itu fokusnya kepada Kristus juga. Bukan kepada saya. Saya bisa jadi garam, saya bisa jadi terang karena Kristus membenarkan saya. Karena melakukan ketika saya menjadi garam atau ketika saya terang dan garam itu semua karena Kristus telah lebih dulu memberikan hidupnya. Sehingga saya punya identitas itu. Tandanya, semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan, ingat selalu bahwa pusat kehidupan kita, terang dan garam kita itu terjadi karena Kristus telah membenarkan dan menebus hidup kita. Mari kita sekali lagi ingat untuk kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita adalah terang dan garam. Terang bagi dunia, garam bagi dunia, yang memberikan cahaya, yang menerangi, dan juga sebagai orang-orang yang memberikan rasa, memberikan citra rasa bagi dunia. Biarlah Kristus dimuliakan melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah terang dan garam. Kami harus menghidupi identitas itu dan kami harus mengingat bahwa semua identitas itu menunjukkan siapa Allah yang kami sembah. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai terang dan garam, kami tahu kepada siapa kami harus menerapkan terang dan garam itu. Kepada dunia yang saat ini masih membutuhkan terang dan masih membutuhkan rasa dalam dunia. Tolong kami, Opa Oma ini untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, menerapkannya baik itu dalam kehidupan kami maupun kepada setiap hal-hal yang ingin Tuhan tunjukkan dalam keseharian kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Opa Oma. Opa Oma, mari kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita naikkan pujian. Ku tak mau hidup percuma. Ya, kita tidak mau hidup percuma, tetapi boleh berbuah bagi Tuhan. Tolong ku
Tuhan memberkati kita hari lepas hari, melimpahkan berkat yang melimpah kepada kita. Saat ini kita mau bersyukur, membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dipimpin Ibu Maria. Bapa, kami datang kepadamu dengan puji-pujian kami dan sekarang kami mau membawa persembahan kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan dan berkatilah persembahan kami. Tuhan, pakailah, berkatilah yang mengurus supaya apa yang dikerjakan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita naikkan pujian, jadikanku saluran berkat. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, jadi sedih hiburkan. Jadikan saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhan-Mu, tentang pengampunan-Nya. Bawalah mereka kepada-Nya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Opa Oma, kita akan naikkan doa Bapa kami untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian terima kasih. Bapa, terima kasih.
Opa Oma, persekutuan kita hari ini selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan secara onsite ya. Opa Oma ingat, minggu depan kita secara onsite dan Zoom. Tuhan Yesus memberkati.